Kami persembahkan program Santapan Rohani. Shalom, selamat pagi. Bertemu kita kembali di dalam channel ini, Santapan Rohani. Bapak Ibu Saudara, kiranya damai Kristus, pertolongan dan perlindungan yang menyertai Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun berada. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Menderita itu memang sakit, tapi indah pada akhirnya, Bapak Saudara. Penderitaan, kata yang dibenci hampir semua orang. Orang waras pasti tidak akan pernah mendatangi penderitaan, saudara. Apalagi mengundang penderitaan. Orang hanya melihat sakitnya. Orang hanya membayangkan susahnya. Orang tidak pernah menyadari ada sesuatu yang indah di balik penderitaan jika itu datangnya dari Tuhan. Seandainya pun penderitaan bukan dari Tuhan, karena kecerobohan kita, sebab kesalahan kita, Tuhan bisa mengerjakannya untuk kebaikan kita. Haleluya. Memang ada apa di balik penderitaan? Bapak Ibu Saudara, banyak orang ingin sekuat baja tetapi tidak mau ditempa. Ada juga orang yang ingin seharum dupa tapi tidak bersedia dibakar. Sebagian lagi ingin hidupnya cemerlang seperti emas, tetapi tidak sudi dilebur dengan api, saudara. Nah, ayat renungan kita pada saat pagi hari ini berbicara tentang penderitaan. Ternyata penderitaan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang kekal kita peroleh. Sakit sedikit sudah mengeluh, saudara. Menderita sementara sudah protes. Padahal di balik penderitaan ada berkat yang menanti kita. Haleluya. Kita sering mendengar kisah Ayub. Ayub manusia biasa sama seperti kita. Ayub juga tahu penderitaan itu sakit, saudara. Menderita itu sengsara. Tetapi coba kita dengar perkataan Ayub di dalam 2 Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Mengapa Ayub bisa yakin seperti itu? Apa ia pernah sekolah penderitaan, saudara? Apa ia pernah latihan untuk menghadapi penderitaan? Tidak pernah. Ayub adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Selama ini ia telah mengalami kebaikan Tuhan. Ia sadar Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Jika Tuhan mengizinkan penderitaan, pasti Tuhan punya alasan dan tujuan, saudara. Itulah sebabnya ia bisa menerima penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Bahkan ia memarahi istrinya dengan perkataan yang sangat luar biasa. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?"
dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, prinsip Alkitab tentang penderitaan gak usah kita cari kemana-mana, Bapak Ibu Saudara. Jangan juga pergi ke penasihat-penasihat dunia. Mari kita simak di dalam Mazmur 126 ayat 5. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini sedang dilanda kesusahan. Usaha Anda mengalami kemunduran. Toko atau warung Anda terlilit hutang, saudara. Tubuh Anda dihinggapi berbagai penyakit. Jangan menjadi lemah. Jika kita terus menabur kebaikan, jika Anda tidak pernah berhenti percaya kepadanya, kita pasti akan menuai kebaikan. Haleluya. Apalagi jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Kelak di surga yang permai, penderitaan sekarang ini tidak ada apa-apanya. Nah, jadilah kuat seperti Ayub. Kita pasti akan menuai kebaikan yang dari Tuhan. Haleluya. Demikian renungan firman Tuhan pada saat pagi hari. Bagi Tuhanlah pujian, hormat, dan keagungan. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat, salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu hingga pada saat pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan sehat. Bapa di dalam surga, sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Biarlah firman-Mu yang menerangi setiap langkah hidup kami. Supaya kami Tuhan, hari demi hari semakin berkenan kepadamu. Mengandalkan Kau Yesus Tuhan, yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Kau Tuhan memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Kau memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit. Kau memberikan jalan keluar bagi kami mencari jalan keluar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kita kembali di dalam renungan selanjutnya. Amin.